ini menarik ya, karena sebenarnya di dalam peristiwa Natal tuh banyak sekali dicatat emosi negatif. Pembelajaran Ya, paling berharga tahun-tahun ini yang Pastor Alex sendiri mungkin dapatkan apa, Pastor? Tahun depan ada program apa nih buat hidup Anda dan keluarga Sobat Reida? Mungkin pengen apa tuh? Apa? Pengen bikin usaha. Kalau saya tadi sudah cerita, saya mau melanjutkan resolusi tahun lalu. Waduh. Kalau saya kan jelas ya, di awal tahun saya mau bereskan urusan gigi. Tidak mau lagi berkonflik sama gigi. Nggak mau lagi diganggu sama gigi ya. Makanya saya harus bereskan semua masalah-masalah gigi ya. Tapi gini. Kenapa, Topik Tan? hari ini lebih apa lagi kita pikirin gitu ya. Akankah tahun depan kondisi saya bisa lebih baik? Hmm, Kondisi ini mencakup banyak hal ya sebenarnya ya. ya. Bisa kondisi ekonomi, ya kan, kondisi keluarga, kondisi rohani mungkin ya, bisa lebih baik nggak ya kira-kira ya. Nah, kita akan ngobrol nih dengan seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Siapa, Ju? Kita akan bicara bersama seseorang dari Perkantas Jakarta. Yes. Ada Pastor Alex Narlohi. Kita mau sapa dulu. Shalom, Pastor Alex. Halo. Shalom, halo, Pastor. shalom. Terima kasih sudah Apa join. kabar? Kabar baik, Kabar Pastor baik, Alex. sama-sama. Bagaimana kabar Pastor baik? Puji Tuhan, Puji kabar Tuhan, baik juga puji di Tuhan. Jakarta. Suasana Natal sudah terasa di Ya. Zoom kali ini, Sobat Wah. Reida. Anda nonton deh di YouTube kami ya. Pastor Alex, saya sama Joe di studio Reida FM juga semakin kental suasana Natal. Yes. Topik hari ini juga tentang kekhawatiran banyak anak-anak Tuhan untuk Ya. tahun depan, Pastor Alex. Tahun depan saya bisa lebih baik nggak ya? Terutama buat kondisi, ya kalau saya sih lihat nomor satu pasti ekonomi gitu ya. Kondisi ekonomi bisa lebih baik gak sih buat saya gitu ya? Tapi kalau misalnya kita boleh tanya ya sama Pastor Alex ya, pembelajaran Ya. paling berharga tahun-tahun ini yang Pastor Alex sendiri mungkin dapatkan apa, Pastor? Iya. Iya, kalau saya melihat bahwa ini tahun pembentukan Tuhan ya, karena mungkin dalam banyak hal suasana, situasi belum banyak berubah, tetapi pembentukan karakter yang Tuhan kerjakan, khususnya bagi saya ya, belajar lebih sabar, lebih bersyukur, lebih tidak banyak mengeluh. Wah, ini satu hal yang juga sebuah pembelajaran yang berharga sekali tahun ini. Iya. Semoga kita juga bisa petik kebaikan-kebaikan di tahun Iya. ini ya, karena pasti banyak banget Tuhan sediakan hal-hal baik. Betul. Walaupun ya kondisi sepertinya nggak berubah deh Nathan 2020, 2021, bahkan 2022 kayaknya juga Sama ya aja kayaknya. masih penuh tanda tanya gitu ya. Tapi selanjutnya Pastor Alex, walaupun kondisi nggak berubah, misalnya ya, tetap pandemi, tetap terbatas, lalu juga tetap sulit, bisakah saya lebih baik? Mungkin secara perekonomian dan lain sebagainya yang saat ini sedang dikeluhkan banyak orang. Bisa nggak dalam kondisi yang nggak baik tapi kita bisa lebih baik? Saya yakin bisa. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang berkaitan melampaui kondisi. Ya. Kalau kita hanya dengan kondisi aman baik, itu kan biasanya kayak survival mode ya. Itu mungkin saja itu zona nyaman kita. Ya. Jadi saya tetap melihat bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepada kita, baik juga skill, untuk bisa memacu diri lebih baik dalam banyak hal. Ya tentu dalam berbagai hal itu juga kita setelah kita berusaha lalu kemudian mungkin masih belum seperti yang kita harapkan ya, tapi saya melihat kerja keras dan usaha itu sebenarnya pencapaiannya, prosesnya lebih penting daripada ketimbang hasilnya saja. Karena bagi saya situasi ini kan naik turunnya situasi ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa bukan kita yang mengontrol segala sesuatu, tapi ada Tuhan. Dan karena ada Tuhan dan kita anak Tuhan, saya pikir penghayatan kita tentang penyertaan Tuhan harusnya membuat kita tetap bisa apalah ya, pakai istilah terbang kali ya di atas kondisi ini, bukannya malah terpuruk. Saya pikir itu yang harus kita ingat. Iya. Terbang karena nyata sekali penyertaan Tuhan buat setiap kita gitu ya. Betul. Luar biasa. Tapi masih banyak sekali yang bisa dipikirin sama anak-anak Tuhan zaman now, Pastor Alex. Kalau kondisi nggak lebih baik, bahkan mungkin kondisinya makin buruk, saya masih bisa nggak ya mensyukuri kondisi yang ada, apalagi di tahun depan penuh tanda tanya, apalagi soal pandemi, soal pekerjaan, soal rumah tangga, soal kesehatan. Akankah kan ada peluang untuk nggak lebih baik gitu, Pastor? Ada peluang untuk bahkan makin buruk. Nah, bisa nggak kita tetap mensyukuri? Gimana caranya? Saya pikir pergumulan hidup itu selalu ada ya, up and down, itulah hidup.
hidup tidak mungkin selamanya hanya stabil tanpa pergumulan. Saya pikir Tuhan juga tidak pernah berjanji hidup tanpa pergumulan. Nah, tapi apa yang indah? Lalu apa yang Tuhan janjikan ya? Kalau saya lihat di dalam Alkitab, nggak ada tuh Tuhan janji kamu akan hidup tanpa pergumulan, nggak ada. Lalu apa yang dia janjikan? Dia menjanjikan penyertaan. Jadi hidup itu indah bukan karena nggak ada pergumulan. Hidup itu indah karena ada Tuhan, baik di saat kita senang maupun di saat kita paling terpuruk. Jadi kalau tadi Pak Nathan tanya, mungkinkah kita juga tahun depan nggak lebih baik? Mungkin saja. Tetapi apakah penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita, membuat kita bisa melihat dengan perspektifnya Tuhan? Boleh sedikit sharing ya. Pengalaman silakan, Natal ini waktu persiapan, salah satu yang menarik bagi saya tahun ini adalah gembala. Gembala itu kan level yang paling rendah ya di dalam masyarakat pada waktu itu, tidak terpandang. Jadi ini orang-orang kalangan bawah. Tapi berita Natal tuh datang pertama kali sama mereka. Nah, saya waktu renungkan peristiwa Natal, ini menarik ya, karena sebenarnya di dalam peristiwa Natal tuh banyak sekali dicatat emosi negatif. Ini kalau kita coba perhatikan, mungkin orang bilang, wah Natal tuh Merry Christmas. Bener sih, Merry, gembira. Tapi jangan lupa sebelumnya, itu ada emosi-emosi yang dicatat atau bisa kita tangkap. Contohnya siapa? Maria misalnya. Maria tentunya kita bilang, wah dia senang. Tapi waktu pertama kali dapat berita itu, pasti kaget juga ya. Betul. Mungkin Maria ketakutan. Jadi kita sebutkan emosi negatif, ketakutan, khawatir, nanti bagaimana masa depan saya. Semua yang Bapak Ibu atau Sobat Bahtera Yuda sedang alami emosi-emosi itu, ada loh di dekat cerita Natal. Contohnya Yusuf. Yusuf juga waktu kita lihat ya, harus menikah dengan Maria, malaikat bilang jangan menceraikan. Pasti Yusuf juga itu ya kayak masa depan yang dia udah rancangkan, rencananya, wah gagal semua begitu. Nah, termasuk gembala, kalangan rendah, pasti secara emosional juga tidak terlalu stabil, apalagi waktu dicatat, waktu dia lihat cahaya itu, mereka sangat ketakutan. Itu kalimat di Alkitab, terrified ya, bukan cuma takut, tapi sangat ketakutan. Tetapi perhatikan, kenapa selanjutnya justru mereka bisa berubah? Malah mereka pulang, di dalam Lukas 2 dicatat mereka pulang sambil memuji, memuliakan Allah. Saya pikir begini, apa yang berubah? Coba Bapak dan mungkin Sobat Bahtera bisa mikir ya, apa sih yang berubah? Situasi mereka nggak berubah. Tetapi mereka telah berjumpa dengan Kristus, sehingga Maria bisa memuji Tuhan dengan nyanyian pujiannya, Yusuf bisa taat, para gembala bisa bisa pulang dengan sukacita. Nah, saya lihatnya begini. Ketika fokus mereka berubah, perasaan mereka berubah. Baik. Jadi ini unik sekali karena yang berubah bukan situasinya. Tidak berarti gembala setelah ketemu Yesus pulang jadi konglomerat, punya duit 1M gitu ya. Mereka tetap gembala. Mereka tetap gembala dengan tugas yang sama, strata sosial masyarakat yang sama. Tapi sekarang perspektifnya berbeda. Perjumpaan dengan Tuhan membuat mereka punya pengharapan. Nah, saya pikir itu yang harus kita alami. Waktu fokus kita berubah, maka perasaan kita berubah. Karena yang paling ribet diatur nih perasaan kita ya. Iya, betul. Setuju. Mungkin begitu refleksi saya, Pak. Ini cerita yang sangat memberkati kami berdua ya. Kami sampai wow gitu ya. Ini semoga juga bisa menerangkan kita semua gitu ya. Tahun depan kondisi bisa lebih baik, bisa juga tidak, bahkan bisa sebaliknya. Tetapi kalau kita punya fokus yang benar begitu ya. Kadang-kadang gini Pastor Alex ya, anak Tuhan katanya dibedakan, tapi kondisi ekonomi saya nggak dibedakan seperti yang lain. Padahal yang membedakan adalah penyertaan Tuhan. Begitu ya, Pastor Alex ya? Betul. Karena jangan pernah melihat berkat Tuhan hanya dari apa yang Dia berikan. Tetapi lihatlah dari dirinya, pribadinya, Allah yang menyertai kita. Saya pikir kita tuh kadang senangnya sama berkat Tuhannya. Kita lupa bahwa yang jauh lebih penting buat kita adalah kehadiran Tuhannya. Dan memang itu bagi saya yang saya pikir jangan sampai kita, mari kita tutup tahun ini dengan menyadari hal itu dan buka tahun yang baru dengan benar-benar menikmati kehadiran Tuhan.
Karena tidak selamanya kehadiran Tuhan itu ditandai dengan berkat saja. Bahkan di dalam Alkitab beberapa konteks juga berkat itu bisa menjadi sesuatu yang membuat orang lupa sama Tuhan ya. Senang berkatnya, nggak suka Tuhannya gitu loh. Iya. Itu dia. Kita dibekali sekali lagi Sobat Reida, Bahtera Yuda FM bersyukur sekali kalau boleh punya kesempatan ngobrol bersama Pastor Alex, dan kita punya bekal untuk terutama untuk para pendengar ya Sobat Reida. Tahun depan punyalah fokus yang benar supaya sukacita itu tetap hadir buat kita sekeluarga gitu ya. Kondisi mungkin nggak berubah bahkan lebih parah, tapi kita tetap bisa mensyukurinya. Biar lebih mantap lagi kesimpulan Pastor Alex. Tahun depan bisakah kondisi saya lebih baik dari tahun ini? Silakan Pastor. Bisa di dalam anugerah Tuhan, pasti bisa. Ketika kita melihat Tuhan, dan mungkin secara praktis mungkin pada nanya, lalu bagaimana begitu ya? Peganglah firman Tuhan. Dunia berubah, situasi berubah, tapi kita butuh pegangan yang tidak berubah. Siapa itu? Ya Yesus. Dia Tuhan kita. Dan dia menyatakan kehendaknya di dalam firman-Nya. Karena itu biarkanlah hidup kita dipimpin oleh firman Tuhan yang tidak berubah untuk melewati berbagai perubahan dalam dunia. Ingat baik-baik, perasaan kita tuh berubah-ubah, naik turun. Jangan jadikan perasaan sebagai kompas hidup saudara, jadikan firman Tuhan yang tidak berubah. Itulah kompas hidup kita. Amen. Jadi sediakan waktu ya Sobat Bahtera Yuda untuk mengawali tahun, untuk terus punya waktu pribadi dengan Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari supaya terus bertumbuh. Kayak lagu ya. Saya langsung inget lagu ya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Waduh. Kita satu geng sepertinya di umur yang sama. Simple tapi ternyata nggak mudah, Pak. Ini yang terjadi. Simple tapi ternyata banyak orang Kristen yang pikirnya cuma lagu sekolah minggu. Sudah jalani hidup sekarang nggak inget. Mari kita kembali ke sekolah minggu. Iya betul. Kenapa diajarin di sekolah minggu? Supaya dari kecil kita dibiasakan, bukan dilupakan begitu ya. Luar biasa. Narasumber kami Pastor Alex, ada Instagram yang bisa Anda follow. Saya sarankan Anda follow deh ya Sobat Reida, supaya ya di Instagram ketika buka, ada hamba Tuhan 1, ada hamba Tuhan 2, termasuk Pastor Alex juga. Anda lihat kontennya di mana, Ju? Anda bisa follow di @alexnanlohi74 ya, alexnanlohi74. Nggak cukup di Instagram. Oh, tenang saja ya. Platform sosial media Pastor Alex lengkap sekali ya. Spotify. Iya. TikTok ada nggak Pastor? Ada, saya nonton. Like-nya banyak lagi. Mantap. Like-nya sudah banyak, mantap sekali. Ada mana lagi tuh? Itu ya, Spotify dan sekali. Silakan dicek aja di Instagramnya ya. Pastor Alex, sekali lagi kita bersyukur kita diberkati sama sharing Pastor Alex di hari ini. Semoga bisa jadi bekal karena ini momen yang pas begitu ya. Akhir tahun banyak orang khawatir, banyak orang takut, tapi saya sih percaya bahwa kalau sebelum tahun baru pas ada momen Natal, kita diberi satu bekal begitu ya. Kalau Juru Selamat itu hadir menyertai kita semua. Dan itu yang harus kita syukuri. Luar biasa. Doa kami Pastor Alex sukses selalu dalam pelayanan dan pekerjaannya dimanapun Pastor Alex berada. Terima Kalau kasih. mungkin tahun depan ada kesempatan mau ke Surabaya, boleh sekali. Semoga lah kita bisa berjumpa ya. Terima kasih buat waktunya Pastor Alex. Thank you Pastor Alex. Tuhan Yesus memberkati Pastor Alex. Selamat Natal. Selamat Natal dan tahun baru. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.